Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ketua beserta jajaran pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Asdail Lawas, ibu-ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah atas izin pertolongan Allah kita dapat majlisan kembali pinaraan di dalam setunggal majlis ingkang paling mulia di dunia, kempalan-kempalan ingkang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mboten keranten diadakan oleh satu pihak utawi diisi oleh setunggal ustadz, akan tetapi majelis menika dados majelis ingkang mulia niku karena wonten majelis menika membahas tentang Al-Quran, tentang pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah, pembahasan kita inggih menika tentang tauhid. Karena kemarin bulan lalu marak kita merayakan kegiatan Isra Mi'raj, maka kita mencoba menghubungkan antara peristiwa Isra Mi'raj itu kira-kira mengandung pelajaran apa saja tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj niku Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an ada dua tempat. Ingkang nomor setunggal wonten surat Al-Isra ayat setunggal, nomor kalih niku wonten surat An-Najm. Saderenge mriki wau ngombe susu dados suweri. Wonten surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh malaikat Jibril melihat Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj itu, melihat kali kedua, inda sidratil muntaha. Beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat di atas langit nomor 7. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itulah surga yang tempat kembali.
Ini disebut oleh Allah tentang Isra Mi'raj. Kapan pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril, ibu-ibu? Ketika di gua Hira, menerima wahyu pertama kali itu Rasulullah ketemu sama malaikat Jibril. Kemudian ketemu untuk yang kedua kalinya itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah melihat malaikat Jibril. Hanya di dua surat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan peristiwa besar tersebut. Nomor setunggal dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat setunggal. Saya bacakan ya, kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra, membawa di dalam perjalanan malam hari, lailan wonten setunggal malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu, yang Allah berkahi tanah-tanah di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami atau pelajaran-pelajaran dari kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini Allah menyebutnya dengan diawali subhana. Setiap ayat di dalam Al-Quran ketika disebut Allah dengan diawali subhana, berarti setelah itu ada peristiwa besar yang tidak mampu dikerjakan oleh siapapun kecuali Allah. Ketika Allah memulai dengan subhana, itu berarti perbuatan setelah yang disebutkan Allah itu adalah satu perbuatan yang tidak akan mampu dikerjakan siapapun kecuali Allah. Contoh misalnya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Maka ini peristiwa besar, tidak ada yang mampu dari makhluk Allah pun yang dapat menciptakan berpasang-pasangan. Dengan perkembangan keilmuan, perkembangan pengetahuan, banyak orang yang saat ini mampu menciptakan orang-orangan, manusia, robot, ya persis, punya kulit, mungkin punya daging, bisa bergerak, bisa sesuai dengan file-file yang dimasukkan, bisa bergerak. Tetapi apa yang diciptakan manusia itu tidak mungkin akan dapat memiliki perasaan. Ono robot lanang, robot wedok misalnya, terus kemudian robot itu saling mencintai, gitu. Terus dimasukkan kamar, moro-moro ngetundu anak. Nah, itu nggak akan bisa, nggak akan mampu, nggak akan ada yang mampu menciptakan apa itu berpasang-pasangan. Dan Allah menciptakan seluruh makhluknya itu berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tetapi tumbuh-tumbuhan pun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jantan, ada yang betina. Bisa dikawinkan, bisa dilestarikan. Itu. Dan ini adalah peristiwa besar yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Makanya Allah mengawalinya dengan subhana, dengan kata subhana, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Ini Allah awali subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang membawa di dalam perjalanan malam bi abdihi, dengan hambanya, lailan, satu malam. Ibu-ibu, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tidak disebutkan di dalam ayat ini, nggak ada Muhammad. Bahkan di ayat yang kedua
itu malah justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Musa. Wa ataina Musa. Sampai-sampai orang-orang yang suka otak-atik Al-Qur'an itu bisa jadi peristiwa Isra Mi'raj itu yang budal itu bukan Muhammad tetapi Musa. Buktinya ayat kedua Allah menyebut nama Musa. Dan memang nabi yang paling sering disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa. Bisa jadi yang Isra Mi'raj itu Musa bukan Muhammad. Padahal Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Jadi hadisnya mutawatir. Lah bantahannya gampang. Allah menyebutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau misalnya Musa rumahnya Masjidil Aqsa, mestinya dibalik, minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Masa kemudian Musa berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Enggak, mestinya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Berarti ini benar-benar adalah Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW dapat menceritakan apapun peristiwa yang beliau lihat di dalam Isra Mi'raj. Satu malam itu Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha, dengan menyaksikan banyak peristiwa, bertemu dengan seluruh nabi, khususnya nabi-nabi Bani Israel. Kemudian ketika datang waktu sholat, kata para ulama, sholat subuh, Rasulullah ditunjuk malaikat Jibril untuk menjadi imam untuk seluruh nabi dalam waktu 1 malam. Siapa yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada pesawat pribadi, kemudian jet yang bisa mengantarkan dari dari Masjidil Aqsa menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ratusan kilo, belum lagi naik ke langit dalam 1 malam. Ini adalah peristiwa besar yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tauhid yang dapat kita ambil dari sepenggal ayat ini itu apa, ibu-ibu? Ini adalah bukti, satu pelajarannya, ini adalah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bukti tauhid rububiyah. Apa? Di antara bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah adanya peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Adanya mukjizat. Termasuk mukjizat itu adalah bukti bahwasanya Allah itu ada dan bisa mengatur. Alam semesta ini kan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Misalnya api itu kan panas, api panas dan membakar. Tapi ada saatnya api itu tidak panas. Kapan? Ketika ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu panas atau dingin? Menjadi dingin dan menjadi selamat untuk Nabi Ibrahim. Mukjizat ini satu bukti bahwasanya Allah itu ada, pencipta itu ada. Kenyataannya ada orang dibakar tidak terbakar. Suka-suka Allah menciptakan api, memang fitrahnya membakar. Tapi ada kalanya Allah tidak menginginkan api membakar, itu sudah kekuasaan Allah. Dan ini juga bukti atas tauhid rububiyah. Di antaranya juga mukjizat-mukjizat peristiwa besar. Rasulullah SAW mengeluarkan air dari tangannya, kemudian diminum oleh para sahabat. Apa bisa tangan manusia, siapa yang bisa mengeluarkan air? Enggak ada. Kemudian air itu jalannya pasti turun ke bawah, nggak mungkin ada air jenengan Grojoko terus munggah ke atas, itu nggak mungkin. Tapi itu pernah ada ketika Nabi Musa. Nabi Musa itu air laut itu mengalir, kemudian mengalir ke atas, ke langit. Sehingga Nabi Musa bisa menyeberangi lautan.
Lah peristiwa besar tersebut itu membuktikan bahwasanya ada tauhid rububiyah, ada Allah. Begitu. Alam semesta ini ada yang ngatur. Begitu. Tidak berjalan, setiapnya itu tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya. Api tidak selamanya membakar, air tidak selamanya mengalir ke bawah. Kemudian Nabi Musa pernah memukulkan tongkatnya di batu, batunya itu mengeluarkan 12 kerang. Saat perjalanan batunya itu dibawa, batu yang dibawa itu nggak tahu sumbernya dari mana, itu bisa mengeluarkan air. Lah peristiwa-peristiwa seperti ini itu membuktikan tauhid rububiyah, adanya Allah. Gitu. Ibu-ibu, kita beriman kepada Allah itu kita beriman gimana? Kita beriman kepada Allah, satu, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, pertama. Kemudian yang kedua, kita beriman atas rububiyah Allah. Rububiyah itu punya 3 rukun. Yang pertama menciptakan, yang kedua memiliki, yang ketiga mengatur. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, tidak ada yang bantu Allah, dan Allah tidak butuh bantuan dalam menciptakannya. Kita juga beriman bahwasanya yang memiliki alam semesta ini adalah Allah. Tidak hanya alam semesta ini, kita ini milik Allah. Apalagi anak-anak kita, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita beriman atas itu. Makanya di situ kita berarti sudah bertauhid. Dengan tauhid apa Ibu? Dengan tauhid rububiyah. Allah yang mengatur semuanya. Makanya Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, alam semesta ini. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah kadang menciptakan anak dari seseorang, anak perempuan. Kadang Allah anugerahkan anak laki-laki. Wa yuzawwiju liman yasha'u inatha wa dzukuranan wa inasa. Dan kadang-kadang Allah beri 2 anak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Kan ada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mandul. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikaruniai Allah anak laki-laki seperti saya gitu. Ada yang dikaruniai Allah anak laki-laki dan perempuan. Ada yang perempuan saja. Ada yang tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki, Allah menciptakan, dan Allah mengatur semuanya. Ini harus kita imani betul, tauhid kita di sini. Maka saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita beriman bahwasanya Allah itu ada, dan kita beriman juga dengan tauhid rububiyah. Kita mengisahkan hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menciptakan, dan hanya Allah yang memiliki. Kita ini milik Allah, yang mengatur Allah, yang menciptakan juga Allah. Wa ma min waraqatin, berapa jumlah daun yang jatuh dari pohonnya itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ibu-ibu betul-betul beriman bahwasanya yang mengatur semuanya itu Allah. Nggih. Ada yang hanya punya anak perempuan, saya laki-laki dua-duanya. Ada yang perempuan dua-duanya. Ada yang dikaruniai laki-laki perempuan. Semuanya Allah yang ngatur. Yang menyembuhkan itu dokter atau Allah? Yang memberi rasa sakit Allah. Yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak peristiwa yang sering kita dengar. Saya saja sering menjumpai ya teman-teman itu setelah diperiksa dokter dalam perawatan sekian bulan, terus kemudian pindah rumah sakitnya bilang, loh ini obatnya salah, mestinya dia gini, ini sudah terlambat, ini menunjukkan bahwasanya yang menyembuhkan bukan dokter dan bukan obat, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Adapun berangkat ke dokter itu adalah perintah Allah untuk kita berikhtiar, ya toh, kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Tapi yang menyembuhkan itu Allah. Sering jenengan jumpai seperti itu, nggih? Sering. Saya sering sekali menjumpai seperti itu. Mestinya nggak begini, akhirnya meninggal dunia terus ceritanya begitu dan lain sebagainya. Akhirnya datang ke sini mestinya seperti itu. Itu menunjukkan kelemahan manusia. Dan mestinya manusia tunduk dengan itu dan tahu betul bahwasanya yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Paham niki? Ini tauhid yang penting. Masih ada yang tidak yakin atas ini? Masih ada yang jualan terus menggunakan pesugihan. Datang-datang ke dukun, ke apa, lu ada menggunakan sihir, ya. Saya punya adik itu jualan warung bakso atau soto waktu itu, terus telepon, kaut apa ono konco itu lewat warung saya itu, katanya warung saya itu gelap tutup terus. Ya, datang-datang seperti ini namanya cacat ketauhidannya. Ya, tauhidnya cacat. Dia merasa, dalam hatinya dia merasa bahwasanya ada yang dapat mengatur kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu mengatur selain Allah. Padahal Allah mengatur alam semesta ini tidak butuh siapapun. Tidak butuh siapapun. Dan tidak ada siapapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk mengatur alam semesta. Hanya kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu itu. Saya punya cerita. Bapak Allah yarham, bapak kula niku nate sakit. Wah, sakitnya itu sakit kakinya linu, terus sama teman-temannya diminta untuk pijet di salah satu seorang, terus diminta terus. Akhirnya saya untuk nuruti bapak itu saya datang ke salah satu tukang pijet itu sama bapak saya, tak anterin bapak saya itu. Kemudian dugi ten daleme tukang pijet niku wau manten maghrib kula ketuk, assalamualaikum. Kula niku biasai sampai sekarang kalau sebelum pintu dibuka itu saya pasti adabnya kan harus menghadap ke belakangi rumah gitu. Itu kuasanya Allah, saya cepat dalam melihat rumah. Ketika pintu dibuka saya langsung lihat. Itu saya lihat itu, Bu. Iku pedaan putih terus matanya ini ir. Pak ini ku langsung melayu. Jadi nembe nguasi niku langsung melayu. Langsung melayu aku. Gitu. Wedi. Iya, saya baru tahu ternyata ada ya yang seperti itu. Ya alhamdulillahnya tidak sampai. Ya niat hati dalam rumah cari obat, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung lari bapak saya. Ya, ini tauhid kita. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Kalau Allah nggak ada peristiwa itu. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu ditempuh berhari-hari. Apalagi dulu menggunakan binatang.
Kemudian bagaimana manusia bisa naik dari bumi naik ke langit dalam waktu 1 malam, ketemu dengan ruh-ruh para nabi. Makanya para sahabat itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, itu para sahabat, ada beberapa sahabat yang kemudian murtad. Nggak benar ini, begitu. Nah, ini jadi diantara satu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah adanya peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Jadi seperti tadi, adanya peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Ashabul Ukhdud itu pernah dibakar dengan api besar, juga tidak mampu untuk membunuhnya. Nah, hal-hal seperti ini, mukjizat-mukjizat seperti ini sangat banyak. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Kemudian diantara juga selain daripada peristiwa ini, yang menunjukkan Allah itu benar-benar ada itu apa? Salah satu diantara buktinya adalah doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Kita punya pengalaman pribadi-pribadi masing-masing, memiliki doa-doa yang diijabah. Kadang-kadang ya banyaklah doa-doa kita yang diijabah satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan Allah itu ada. Allah mengatur kita satu persatu, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini, apa pelajaran yang dapat kita ambil lagi adalah di dalam kita beragama Islam banyak hal yang tidak masuk akal itu harus kita terima. Ini. Jadi Islam itu mengedepankan wahyu daripada akalnya. Kemarin kita sampaikan bahwasanya di antara sebab manusia mereka terjatuh kepada akidah yang salah itu adalah karena banyaknya mereka menggunakan akalnya. Nah, peristiwa ini mengajarkan kita bahwasanya ada dan tidak sedikit hal-hal yang harus kita terima di dalam agama ini, yang kalau kita gunakan akal kita untuk melogika, itu nggak mampu untuk melogika, tetapi kita harus terima. Jangan bisa mampu melogika seorang gadis punya anak tanpa seorang ayah, tanpa ada hubungan, terus tiba-tiba hamil. Piye carane iku? Nggak mampu kita memikirkan itu, apalagi otak-otak macam kita ya, otak-otak yang lebih cerdas daripada kita juga nggak mampu untuk bagaimana memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa sampai hidup sampai sekarang, gimana ya, nggak tua-tua, enak. Mudah-mudahan kita panjang umur, Allahumma amin. Panjang umur juga punya kesehatan seperti Nabi Isa misalnya, seneng ya, sudah hidupnya panjang, kekuatannya tidak berkurang. Hidupnya panjang, kekuatannya masih remaja terus, seneng sekali. Ya, itu nggak bisa masuk akal oleh kita, dan itu banyak. Itu baru manusia. Bagaimana kemudian akal kita itu memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang malaikat, memikirkan tentang roh, tentang apa? Nggak bisa, nggak mampu akal kita. Makanya para ulama itu mengatakan, inna lil akli haddun yantahi ilahi kamalin nadhari haddun yantahi ilahi. Sesungguhnya akal kita ini punya keterbatasan mentok untuk memikirkan, seperti mata kita ini punya keterbatasan mentok untuk melihat, tidak bisa lebih daripada itu. Kalau kita paksakan kemudian menghayal Allah itu punya tangan Allah itu seperti apa, Allah punya wajah Allah itu seperti apa, Allah punya pendengaran Allah seperti apa, kakinya Allah seperti apa, nggak sampai. Mikir sampai situ, mikir manusia saja nggak sampai. Kemarin saya tanya jenengan bisa memikirkan gantengnya Nabi Yusuf? Nggak bisa ya toh.
ono lanang apa ini angger gadis belum balik ngelihat langsung haid, langsung kebrain begitu. Nih ibu-ibu sing wasi di dalam Alkitab disebutkan langsung mati. Ono sing tangan diketok gak keroso. Nah, gantengnya koyo apa? Sak ganteng-gantengnya artis loh. Kita nek motong tangan itu keras. Banyak hal di dalam agama Islam yang kita harus terima. Meskipun itu tidak masuk akal kita, karena akal kita itu punya keterbatasan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apalagi tentang Allah ya, Allah mengatakan Allah punya wajah, sudah beriman Allah punya wajah. Kita besok akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tanpa ngantri seperti melihat bulan. Kita beriman sudah Allah punya wajah. Terus wajahnya piye? Irungi iki itu bukan urusan kita. Nggak boleh juga tanya seperti itu. Begitu. Allah mengatur alam semesta ini, kita beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, kita beriman sudah. Di atas arsy itu terus Allah ngapain? Bukan urusan kita. Itu. Banyak di dalam agama ini yang kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ada orang yang kemudian ngutak-ngatik, akhirnya malah nggak terima Allah, stres juga. Jangankan memikirkan tentang ini, nyalonkan caleg nggak jadi ya stres banget. Iya. Terus di jagone panjenengan menang atau kalah? Kalah menang itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nggak usah stres, calegnya juga nggak boleh stres. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono ibu-ibu wong ngene gini to mboten. Ibu-ibu viral pendukung 01 sama 02 amuk-amukan. Ya. Kula ten beruntung diceritani. Ono yo. Lah kalau bertauhid sudah ibu, kita sudah ikhtiar bismillah. Saya sudah ngaji, yang saya lihat yang mengerti Al-Quran itu ini. Ya Allah, saya joblos memilih ini karena Engkau ya Allah. Saya pilih yang paling mengenalmu ya Allah. Jadi nggak jadi Allah yang ngatur. Kita berdoa mudah-mudahan ini. Kok dadak kita stres ngapain? Iya. Ini pelajaran Isra Mi'raj diantaranya juga itu. Iya toh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu kapan terjadi, Ibu? Isra Mi'raj kapan terjadi? Para ulama berikhtilaf. Tahunnya aja ikhtilaf, apalagi bulannya, apalagi harinya. Tahunnya para ulama berikhtilaf, ada yang berpendapat tahunnya itu 10 kenabian, 10 tahun setelah menjadi nabi, atau 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang berpendapat 1 tahun sebelum hijrah, karena sholat itu menjelang hijrah itu baru diwajibkan oleh Allah. Kemarin saya terangkan di dalam dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah 13 tahun itu tidak ada kewajiban halal haram, itu nggak ada. Rasulullah SAW itu hanya mendidik apa? Mendidik untuk tauhid, untuk bagaimana percaya Allah. Kita hidup di dunia ini cuman sebentar. Nanti ada kehidupan yang selama-lamanya. Kita akan berjumpa dengan Allah. Rasulullah ceritakan hari kiamat. Ini selama 13 tahun. Kemudian menjelang beliau hijrah baru ada ayat tentang sholat. Kapan zakat? Zakatnya 2 tahun setelah hijrah. Kapan haji? Haji tambah lama lagi. Ya, 7 tahun, 8 tahun setelah hijrah baru kewajiban haji. Nggak ada kewajiban halal haram di awal. Makanya pendidikan tauhid itu penting. Kadang-kadang ibu-ibu saya ngaji yo, kadang-kadang saya tekono dukun kok. Ya. Kalau dukun beranak itu bagus, dukun pijet itu bagus. Ono sing yo njaluk anake pinter, anake
Saking kepinginnya anaknya mondok, kerasa no pondok itu jaluk no lemah no wong pinter. Nah, lemahnya umat gowo terus jaluk. Ya nggak ada. Tetapi ketika para ulama ada yang berpendapat bulannya itu bulan Rajab, seperti kebanyakan masyarakat Indonesia bulan Rajab tanggal 27 ya. Ada yang berpendapat Rabiul Awal, ada yang berpendapat bulan Muharram, beda-beda. Para ulama nggak ada riwayat yang kuat di dalam memastikan kapan terjadinya. Tetapi terjadinya Isra Mi'raj itu, para ulama sepakat bahwasanya itu adalah perjalanan yang diadakan oleh Allah untuk refreshing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan-kesedihan yang luar biasa. Kesedihan apa Bu? Di tahun 10 Hijriah, 10 kenabian maksudnya, istrinya yang beliau cintai meninggal dunia. Pamannya yang menjaga jiwa beliau meninggal dunia tidak lama setelah istrinya meninggal dunia. Istrinya Nabi itu Bu, yang namanya Khadijah itu kaya raya, saudagar luar biasa. Okay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karyawannya. Tapi ketika Rasulullah sudah menjadi suaminya, itu tunduknya sama suami luar biasa. Hartanya seluruhnya itu dikorbankan untuk suaminya. Itu kemudian pantang mengeluh begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengisahkan, dan istri yang paling utama yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Jenengan nggih ngoten Ibu, nek takdir ternyata sing sugih iku sing jenengan nggih, sing gak duwe iku sing bapake, jadilah seperti Khadijah. Aja ndadekno karyawan selama-lamanya nggih. Bojone tambah dadi karyawan terus ya. Dadi kongkon-kongkonan. Disentaki bae. Mentang-mentang apa iki? Yang paling bisa kerja, yang paling menghasilkan, mentang-mentang suaminya yang ditakdir oleh Allah rezekinya sedikit. Yang ngatur rezeki siapa Ibu? Allah. Suami yang makan rezeki jenengan, atau jenengan yang makan rezeki suami, atau jenengan berdua yang memakan rezekinya Allah? Hah? Jenengan berdua yang memakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu ujian. Tidak ada yang, makanya jadilah seperti Khadijah, ibu-ibu semuanya. Kemudian habis itu dakwah ke Taif diterima atau mboten? Mboten diterima. Kemudian diantemi waktu sama masyarakat Taif. Inilah para ulama menyimpulkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu pasti terjadi setelah 10 kenabian. Bisa 1 tahun sebelum hijrah, bisa 2 tahun sebelum hijrah, bisa 3 tahun sebelum hijrah. Karena perjalanan itu Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur kesedihan Rasulullah. Makanya Ibu, ini ada masalah, itu solusinya jalan-jalan. Loh, ini pelajaran dari Isra Mi'raj juga. Nek jenengan kok ada masalah, terus jenengan dolok baino umah, sampai loro meketek, tambah stroke no umah nggih. Itu jenengan menyelisih apa itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih pendidikannya Allah. Kalau jenengan ada masalah, ada apa, langsung bawa jalan-jalan. Ini Rasulullah dibawa jalan-jalan sama apa ini? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa jalan-jalan. Makanya saya kalau ngisi pengajian bapak-bapak itu, ibu-ibu itu kalau lagi banyak masalah, suka marah-marah, itu aslinya gampang. Sakit-sakit barang niku aslinya gampang. Dibawa kemana? Bawa jalan-jalan, belanja supermarket.
Apa menang digono toko emas gitu. Kadang diongkon milih dhewe. Langsung waras penyakitnya. Nggih. Langsung sembuh. Dan itu adalah perintah Allah secara yang disinyalir oleh Allah di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi jalan-jalan itu adalah ini refreshing untuk mengatasi masalah. Karena tidak ada hidup yang tanpa masalah, itu nggak ada. Hidup itu semuanya masalah. Nggih. Ada nggak hidup yang tanpa masalah? Nggak ada. Di antaranya juga, kenapa kok solusinya adalah jalan-jalan? Allah Subhanahu wa taala membawa Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian mengenalkan seluruh nabi. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti ingin menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa buminya Allah ini luas. Engkau tidak diterima di kota Taif, dilempari batu di kota Taif, itu bukan berarti sudah selesai, nggak ada kebahagiaan di dalam hidup. Oh, enggak. Istri meninggal itu bukan kehidupan selesai. Paman meninggal bukan kehidupan selesai. Orang-orang tetangga tidak menerima kita bukan kehidupan selesai. Nggih. Belum kiamat, dunia ini masih ada bumi-bumi yang lain. Bumi Allah ini luas. Dunia ini tidak sesempit daun, luas. Artinya apa, Ibu? Artinya kalau Rasulullah dulu tidak diterima di Taif, diminta dikenalkan dengan dunia yang luas. Artinya jangan karena satu orang itu kemudian kita menderita selama-lamanya. Nggak boleh. Nggak boleh, Ibu. Ada yang begitu. Karena satu orang itu terus menderita selama-lamanya. Dunia itu seakan kiamat. Sudah. Nggak ada kebahagiaan. Satu hari ada ibu-ibu datang ke rumah, ke pondok. Ibu-ibu itu nangis. Ustadz, saya mau curhat. Nangis, Ibu. Ada apa, Bu? Suami saya, Ustadz, jahat. Coba cerita. Suami saya nikah lagi. Ustadz, oh, nikah lagi nggak jahat. Tak sampaikan nikah lagi itu nggak jahat. Nah, tapi nikah lagi Ustaz sekarang gini. Terus saya tanya, lu masih ngasih nafkah enggak? Masih, Ustaz. Masih perhatian sama anaknya? Masih. Tapi lu seneng mbek bojone sing sitoke Ustaz timbang aku. Jahat. Lho iki aku cerita bener. Nggih. Muga-muga gak ono nek kene ngono. Iki nek ono yo tak wakili jawabanku. Jawaban saya, loh, satu orang itu tidak boleh menjadikan kehidupan kita kemudian selama-lamanya nggak bahagia. Saya tanya, jenengan punya anak? Punya. Jenengan punya saudara? Punya. Punya adik? Punya. Seneng jenengan kumpul be adik nih? Seneng. Nah, itu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Sudah. Nggih. Iya. Suami punya kebahagiaannya, silakan. Jenengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi suami, sudah sesuai perintah, sudah. Kemudian urusan bahagia tidak bahagia, loh, suami hanya satu orang ya, kita nggak bahagia di satu tempat, kita bisa berbahagia di satu tempat kedua, tempat ketiga, banyak tempat di dunia ini yang bisa kita bahagia. Nggih. Ngomong enak. Loh, emang tauhidnya kan begitu. Terus kemudian calon presiden jenengan kemudian kalah terus berakhir kehidupan ini. Gak oleh, Ibu. Pak, ini contoh saja ya, contoh saja. Pak, nih Pak Ganjar gak menang, pokoknya aku males urip Pak. Wah, seperti apa? Nggak belajar tauhid itu, ya? Nggak boleh. Setuju, Ibu? Gampang ngomong itu, ngelakonnya angel. Tapi ibu ini yang datang ini, itu datang 2 kali, Ibu.
sambil saya nadanya agak marah tadi ya. Kita itu nggak boleh dengan hanya gara-gara satu orang kemudian kita nggak bahagia. Terlalu murah ibu. Nontonnya senengin ini terus beong situ terus ganti kancane terus kemudian berakhir terlalu murah. Oh, terlalu murah sekali. Okay. Kita terus akhirnya datang berikutnya tenang dia, alhamdulillah suaminya masih bersama istrinya masih Ustaz. Sudah enakan enak, iya bahagia ke yang lainnya banyak, ya toh. Nggih, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima di Taif, dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi Allah ini luas, banyak manusia di dunia ini. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dikenalkan oleh banyak manusia. Ini loh, ini diantaranya banyak pelajaran yang lain juga. Kamu ini nggak hanya di Mekah, sepertinya begitu. Makanya Rasulullah kemudian mencari tempat lain, tidak di Mekah, kemudian beliau mencari tempat lain di Madinah. Begitu ibu, mestinya kita di dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ujian masing-masing itu semuanya itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama ujian Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya beda-beda. Dan semuanya pasti memiliki ujiannya. Tinggal kalau kita bertauhid kepada Allah, ini yang ngatur loh. Zat yang paling kita cintai, zat yang memiliki kita. Kemudian yang setiap hari menjaga kita, mengatur kita ini. Kenapa kemudian kita putus asa dari kasih sayang Allah? Allah masih punya kasih sayangnya di mana saja. Kita nggak boleh putus asa. Ini diantara pelajarannya juga. Sakit dipahami ibu, sakit ya. Harus ibu-ibu Majelis Taklim Al Istiqomah harus punya tauhid yang baik. Ya. Makanya kita perlu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mendekatkan diri kepada Allah itu dengan banyak beramal untuk Allah, malam hari bangun, berpuasa sunnah, sholat duha, itu kebahagiaan sejati. Yang kita harus tidak bahagia itu ketika kita sudah jauh sama Allah. Kalau kita masih dekat sama Allah, kita di jalur yang benar, kemudian sudah di jalur yang benar, mencoba dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang sekitar kemudian nggak menerima kita, itu nggak masalah. Kita akan pindah ke tempat yang lain, mencari kebahagiaan yang lain. Itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj, nggak mungkin bisa diterangkan secara keseluruhan, ya. Kemudian termasuk kenapa yang dituju itu Masjidil Aqsa, bukan tempat-tempat yang lain, ya, itu juga pelajarannya besar. Terus tanah yang diberkahi itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa kok yang dituju Masjidil Aqsa, ibu? Kenapa nggak tempat Persia yang lain? Itu karena yang akan dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin nanti di akhir zaman itu seluruhnya adalah umat Yahudi dan Nasrani. Ahlu kitab itu yang akan dihadapi. Makanya Rasulullah harus tahu peradaban Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah harus tahu nabi-nabinya Bani Israel. Makanya Allah kenalkan semua nabinya Bani Israel. Tidak hanya nabinya, ibunya pun dikenalkan. Bagaimana Maryam, ibunya Musa, dikenalkan. Sehingga Bani Israel itu, orang-orang ahli kitab itu, kata Allah, sebenarnya mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad itu, seorang nabi itu, seperti mereka mengenal anaknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah cerita semua. Nabi Isa itu seperti ini, tinggi badannya sekian, cara jalannya sekian, pakaian yang disukai ini.
diceritakan. Nabi Musa itu begini, Maryam itu begini, semuanya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka masih tidak menerima kenabian Nabi? Karena Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail yang bukan keturunan Ishak. Seluruh nabi itu lahir dari keturunan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu Israel nama lainnya. Keturunan Yakub itu namanya Bani Israel. Nah, Muhammad itu putranya, keturunan dari saudaranya Ishak, yaitu Ismail. Jadi itulah yang membuat Bani Israel atau ahli kitab itu tidak menerima kenabiannya. Padahal itu sudah disampaikan di dalam Alkitab. Besok akan datang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang ciri-cirinya seperti ini. Sudah ada semuanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup oleh Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini juga pendidikan tauhid. Tauhid itu ada berapa, Ibu? Tauhid itu ada 3. Satu, tauhid rububiyah. Tadi ada rukun-rukunnya sudah dijelaskan. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau disebut tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Tauhid ibadah itu kita beribadah itu hanya kepada Allah. Sujud itu hanya kepada siapa? Allah. Kalau ada orang yang kita yakin ada manusia yang berhak kita sujud kepadanya, berarti kita kafir. Atau kita sujud kepada seseorang atau kepada apapun dari makhluk Allah, berarti tauhid kita rusak. Menyembelih itu hanya untuk siapa? Allah. Ada menyembelih untuk lautan, menyembelih untuk apa? Berarti tauhidnya rusak. Berdoa itu hanya kepada siapa? Allah. Ada yang berdoa kepada wali-wali, berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, itu semuanya tauhidnya rusak. Allah di dalam mengatur alam semesta ini tidak butuh para wali. Yang benar itu kita datang ke kuburan, kita mendoakan, bukan kita berdoa meminta berkahnya. Kita meminta, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong aku mbok dikasih anak misalnya. Nah, ini minta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti tauhidnya rusak. Berdoa itu hanya kepada Allah. Ini mentauhidkan uluhiyah dalam ibadah itu, kita mengisahkan Allah di dalam ibadah kita, hanya kepada Allah ibadah kita itu. Berpuasa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berpuasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Yang disebutkan Allah ini wa huwas samiul basir. Di antara nama Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya nama-nama yang seluruh nama-nama itu mengandung sifat-sifatnya. Semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang agung, yang seluruh sifatnya itu tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Kita mengesahkan Allah punya nama, kita beriman. Kita beriman Allah punya sifat-sifat. Kita beriman kepada seluruh sifat Allah yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita imani semuanya tanpa apa? Tanpa mentakwil, tanpa bertanya bagaimana, tanpa menyamakan dengan makhluknya. Tidak boleh kita nyamakan. Kemudian kita kita berpikir nalar, kira-kira kakinya Allah itu ini. Lihat film Mahabharata, ya Krisnanya itu, terus kemudian ngiteki ngiteki bumi, ya. Nah, itu karena memang di akal-akal, padahal akal manusia nggak bisa sampai itu. Memang Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan neraka itu ketika besok hari kiamat itu selalu minta ditambah. Neraka itu cuma ngomong begini, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Mana tambahannya, mana tambahannya, mana tambahannya. Terus ngomong gitu terus kurang terus neraka itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menaruh telapak kakinya.
diideki, neraka itu diideki Allah. Baru kaf, sudah cukup. Kemudian kamu bayangkan neraka ini, terus kakinya Allah ngideki neraka, itu sudah bukan urusan kita. Nggak mampu akal manusia untuk mengerjakan itu semuanya. Ini mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu, sudah jam 5 lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Wis kepanasan juga. Ya, mudah-mudahan Allah ganti perjuangan kita ini dengan rezekinya yang baik. Allahumma amin. Kesehatan kita, panjang umur. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.